Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Kita ada di segmen Saya Bantu Kamu Jawab. Jadi kalau kamu beruntung, kamu bisa tanya ke saya, dan saya akan jawab dan bahas pertanyaan kamu dalam bentuk video. Dan kali ini kita akan bahas mengenai perbandingan ya. Berarti ada perbandingan senilai dan tidak senilai. Tuliskan bentuk paling sederhana dari perbandingan 750 mm banding 0,35 meter. Ini tentu saja akan ngikut yang kecil, karena ini milimeter, kita ngikut yang milimeter ya. Sehingga 750 mm dibagi banding 0,35 meter, ini akan kita ubah menjadi milimeter. Meter ke milimeter itu dikalikan 1000. Oke, masing-masing kita bisa bagi 50 ya. Oh, bagi nolnya coret dulu. Nolnya coret dulu. 75 bagi 35, masing-masing dibagi 5. 15 bagi 7. Oke, sekarang kamu boleh latihan nih. Tuliskan bentuk paling sederhana dari perbandingan 15 meter banding 510 cm. Udah dikerjain belum? Kalau belum kerjain dulu. Oke, dibahas. Ini jadiin senti itu kali 100 ya. Jadi 1500 cm bagi banding 510 cm. Jadi perbandingan itu yang penting satuannya sama dan ambil yang kecil aja. Ini kan bisa langsung nolnya dicoret ya. Kemudian ini masih bisa dibagi 3 masing-masing. 50 banding 17. Oke, jika harga 3 lusin pensil adalah 180.000, maka berapa harga 5 batang pensil? Ini bisa dikerjakan dengan logika juga bisa. Kamu cari satu batang pensilnya berapa. 3 lusin berarti 3 kali 12 ya. Nah, harga sebuah pensilnya 180.000 dibagi 36 gitu. Karena 3 lusin 3 kali 12. Ini pasti 5.000 ya. Ketemunya 5.000. Harga 5 batang pensil ya 5 kali 5.000 aja. 25.000 adalah harga 5 batang pensil. Ada nih, jika harga 2 kodi buku tulis adalah 440.000, berapa harga satu lusin buku? Ini mirip ya. Kita cari aja harga dari satu buku tulisnya. Berarti 440.000 kita bagi dengan 2 kodi. Satu kodi 20, berarti 2 kodi 40 ya. Berarti 440.000 dibagi 40. Ketemunya adalah 11.000. Satu lusin buku isinya kan 12 kan? Ya udah 12 dikalikan 11.000 rupiah. Ketemunya adalah 132.000 rupiah. Oke, kita ke peta ya. Sebuah peta dibuat dengan skala 1 banding 1.200.000. Jika jarak sebenarnya adalah 168 km, maka berapa jarak pada peta? Oke, skala sendiri itu aslinya adalah jarak pada peta dibagi jarak yang sesungguhnya. Nah, skala ditulis 1 banding 1.200.000 itu bakal sama dengan jarak pada peta yang ditanya dibagi 168 km, yaitu jarak sesungguhnya. Nah, pada peta itu biasanya dalam senti. Berarti dari kilometer ke senti itu turunnya 5. Berarti saya tinggal menambah 0,5 biji. Kayak gini. Nah, di sini ada 5 0, di sini juga ada 5 0, kita coret aja. Jadi bentuknya kayak gini kan. 1/12 sama dengan X per 168. Ya, ini tinggal pindah ke sini kan. Jadi 1/12 kali 168. Dan ini nilainya adalah 14 cm. Lanjut. Sebuah peta dibuat dengan skala 1 banding 3 juta. Jika jarak antara dua kota pada peta 15 cm, berapa jarak sesungguhnya? Saya pakai rumus yang sama aja ya. Skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Berarti 1 bagi 3 juta sama dengan 15 cm per X. X adalah jarak yang sesungguhnya. Jadi tinggal ini pindah ke sini, ini pindah ke sini bisa ya. Ini kali, ini juga kali. Sehingga ketemunya adalah 45 juta cm. Dari senti, biasanya kalau jarak pada peta itu ditanya kilometer. Tinggal aja saya naik 5 tingkat ke kilometer, atau nolnya dikurangi 5 aja. Nolnya dihilangin 5. Jadi tinggal 450 km. Semoga gampang ya. Nah, ini sebuah peta dibuat dengan skala 1 banding 800.000. Jika jarak sebenarnya adalah 136 km, maka berapa jarak pada peta? Silahkan dikerjain. Oke, udah dikerjain? Udah belum? Oh, jangan-jangan belum nih. Oke, caranya sama kayak tadi. Berarti skalanya 1 banding 800.000 sama dengan X bagi 136 km. Ini akan diubah jadi senti. Nambah nolnya 5 gitu. Habis itu kiri dan kanan sama-sama punya 0,5. Coret aja ya. Coret, coret. Loh, kok dikurangin lagi? Ya enggak. Tadi
repot-repot ditambahin 0,5 habis itu dikurangi lagi. Bukan gitu. Maksudnya ini kilometer harus jadi senti dulu gitu. Makanya ini dikalikan 100.000 dulu kan. Nah, setelah sama-sama jadi, bukan sama-sama, setelah ini jadi senti, kita melihat ada 5 nol di sini. Kita bisa coret gitu loh. Jadi 1/8 sama dengan X bagi 136 cm. Ini tinggal pindah ke sana, sama aja dengan 136 dibagi 8 gitu. Ketemunya adalah 17 cm. Jadi jarak pada peta juga 17 cm gitu. Jarak dua kota dapat ditempuh dengan waktu 4,5 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dengan jarak yang sama, berapa jarak dua kota itu ditempuh dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam? Berarti ini adalah kecepatan dan waktu. Gini mikirnya, makin cepat, waktunya makin dikit kan? Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Waktu 2 bagi waktu 1 adalah kecepatan 1 bagi kecepatan 2 gitu. Atau pokoknya dibolak-balik lah, jangan sampai yang selevel ini sama-sama satunya, sama-sama duanya, karena perbandingannya berbalik nilai. Ya udah kita masukin T2 bagi 4,5 jam, waktu pertama adalah kecepatan yang di sini kan V1, berarti kecepatan pertama ya. 60 km per jam dibagi 90 km per jam. Ini satunya udah sama, bisa dicoret. Dan ini juga masing-masing bisa dibagi 30 kan, jadi 2/3. Berarti T2 adalah 2/3 kali 4,5 jam. 2 kali coret ya, 1,5 jam berarti 3 jam. Gitu ya. Lanjut ah. Pada kecepatan 60 km per jam, 15 liter bensin cukup untuk menempuh perjalanan 180 km. Untuk kecepatan yang sama, berarti sama-sama segini, nanti bisa diabaikan karena kondisinya sama. Berapa liter yang dibutuhkan untuk menempuh 42 km? Ini perbandingannya senilai ya, karena makin banyak liternya ya makin jauh dong perjalanannya, gitu. Perbandingan senilai berarti liter 2 bagi liter 1 sama dengan jarak 2 bagi jarak 1. Nah, gitulah gampangnya logikanya. Liter 2-nya berapa? Itu yang ditanya ya. Liter 2 bagi 15 liter sama dengan jarak 2. Jarak 2 itu 42 dibagi 180 km. Ini bisa dicoret ya. Nah, masing-masing dibagi 6. Bagi 6, bagi 6. Jadi 7/30. L2-nya berarti 7/30 dikalikan 15 liter. 15 bagi, ini masing-masing bagi 15 kan 1. Ini bagi 15 kan 2. Berarti L2-nya ini sama dengan 7 bagi 2. 3,5 liter. Ya, lanjut. Oke, ini ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 22 hari. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 16 hari, berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan? Ini juga perbandingan berbalik nilai ya teman-teman ya. Karena kalau makin banyak orang bekerja dengan kecepatan yang sama, dengan kemampuan yang sama, maka pekerjaan itu pasti akan cepat selesai. P2 bagi P1. Jumlah pekerja 2 bagi jumlah pekerja 1 sama dengan waktu 1 bagi waktu 2. Oke, kita punya pekerja 18, waktu aslinya 22, waktu yang tersisa, bukan tersisa, waktu yang diinginkan 16 hari. Oke, berarti ini dibagi 2 bagi 2 dulu, jadi 11 bagi 8, 8-nya pindah ke sini nantinya, jadi kayak gini. Berarti 11 orang. Nah, berapa tambahan pekerjanya? Ya, 11 dikurangi yang awal, 8. Jadi 3 orang yang harus ditambahkan. Oke, ini model yang berikutnya adalah suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 24 orang dalam waktu 4 minggu. Setelah berjalan lancar, memasuki hari ke-15 hingga hari ke-21, pekerjaan diliburkan karena kehabisan bahan. Jika pemborong yang tetap ingin menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, berapa banyak tambahan pegawai yang dibutuhkan? Ini mirip yang tadi, cuma ada sedikit trik ya di waktunya ya. Jadi kayak gini, ini berbalik nilai juga. Pekerja 2 bagi pekerja 1 adalah sama dengan waktu yang awal dibagi waktu yang kedua. Cuman bedanya waktu yang awal ini yang dihitung sisa harinya. Maksudnya gini, pekerja 1 kan 24 ya. Maksudnya gini, dia pekerjaannya kan 4 minggu, berarti 4 kali 7, 28. 28 memasuki hari ke-15, berarti kan 14 hari sebelumnya lancar. Berarti 28 dikurangi 14 adalah waktu yang pertama. Nah, waktu yang kedua nanti, 28 kurangi 14 itu dikurangi lagi, dia libur berapa hari? Ini kan libur kan 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 7 hari ya, 7 hari. Berarti jadi kayak gini. Jadi itu asalnya teman-teman, dari mana asalnya itu kayak gitu. Ini kurang ini 14, ini kurang ini 7. P2 sama dengan 14 bagi 7 kan 2 ya. 2 dikali 24. Berarti 48 orang. Tambahannya yang 48 dikurangi yang awal, yaitu 24 juga. 24 orang. Oke, ini teman-teman silahkan coba. Oke, udah dikerjain ya. Saya bacain. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 45 orang dalam waktu 20 hari. Setelah berjalan lancar selama 3 hari, proyek diliburkan selama 2 hari. Jadi ini mirip yang sebelumnya ya. Jika pekerjaan harus beres sesuai jadwal, berapa tambahan pegawai yang dibutuhkan? Perbandingannya berbalik nilai. P2 bagi P1 sama dengan T1 bagi T2 kayak tadi. P itu untuk jumlah pekerja, T untuk waktu. P2 bagi 45 orang itu sama dengan, ingat waktu yang pertama adalah sudah lancar target dulu. Targetnya kan 20 hari. Sudah lancar berapa hari? 3. Berarti 20 kurangi 3. Sedangkan bawahnya itu 20 kurangi 3 masih dikurangi liburnya. Liburnya 2 hari berarti kurangi 2 lagi. Jadi triknya cuma di waktu. P2 bagi 45 sama dengan 17 bagi 15. Ya, langsung aja dipindah ke sana aja. 17 per 15 kali 45 orang. Ini 3 ya. 3 kali 17, 50. 1 orang. Tambahnya berapa? 51 kurangi 45. Sama dengan 6 orang. Ini kalau nggak salah soal terakhir deh. Ah, betul. Oke, teman-teman, demikian pembahasan mengenai perbandingan. Sorry, saya nyebutinnya mungkin agak cepet-cepet. Tinggal nanti di pause-pause aja. Supaya padat gitu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.